Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngebahas harus nggak sih pedagang online berpendidikan tinggi? Harus nggak sih? Sebenarnya ini konteksnya bukan hanya pedagang online, cuman karena saya adalah pedagang online dan kemungkinan besar Anda juga adalah pedagang online. Jadi ini sebenarnya konteksnya bisa ditarik ke lebih besar, yaitu pebisnis ya. Pebisnis. Harusnya sih berpendidikan tinggi. Ini saya akan bahas, Anda boleh banget nggak sepakat loh. Oke, kita bahas. Jadi katanya mungkin orang-orang dulu atau mungkin sekarang masih ada, katanya kalau mau bisnis ya nggak perlu kuliah katanya. Anda setuju atau nggak setuju? Terus katanya kalau kuliah itu untuk kerja, bukan untuk bisnis, katanya gitu. Lalu kalau mau dagang, nggak usah ke sekolah, ya udah aja langsung ke pasar, nggak usah capek-capek sekolah, lulus SMP, lulus SD langsung aja ke pasar praktek jualan. Ini katanya. Bagi saya kurang sepakat sama kata-kata ini. Yang entah dari siapa, yang katanya bisnis nggak perlu kuliah, katanya kuliah itu untuk kerja, bukan untuk bisnis. Lalu mau dagang nggak usah sekolah katanya. Anda sepakat atau nggak sepakat? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Lalu nah, orang tuh taunya satu, Steve Jobs ini nggak lulus kuliah, Bill Gates nggak lulus kuliah, Mark Zuckerberg juga nggak lulus kuliah. Orang tuh taunya ini, mereka bertiga ini memang nggak lulus kuliah faktanya ya. Dan orang tuh ini terkenal banget sehingga jadinya heroik, alias ceritanya itu yang menarik aja didengar karena nggak lulus kuliah dan bisa menciptakan suatu perusahaan yang super duper besar. Tapi jangan lupa ada juga orang yang lulus kuliah dan bikin perusahaan super besar. Contoh Larry Page. Bahkan Larry Page itu PhD loh. PhD itu S3. Larry Page yang bikin Google. Jeff Bezos yang bikin Amazon tuh juga S1, S2 ya kalau nggak salah. Lalu penemu HP, Bill Hewlett, David Packard itu juga, ini juga minimal S1 kalau nggak salah. Dia di Stanford. Nah, tiga orang-orang ini orang-orang berpendidikan yang bikin bisnis, cuman nggak seheroik Steve Jobs, Bill Gates, sama Mark Zuckerberg yang nggak lulus, yang DO. Jadi faktanya sebenarnya sama-sama aja, mungkin ya. Sebaca saya tuh justru lebih banyak orang yang berpendidikan, yang punya gelar banyak, lebih besar peluangnya untuk jadi startup founders atau jadi pebisnis hebat daripada yang DO. Faktanya kayak gitu. Lalu kalau di lokal orang tuh taunya Bob Sadino, mendiang Bob Sadino ya, yang celana pendekan itu keren, emang keren. Lalu Bu Susi yang katanya lulus SMP tapi bahasa Inggrisnya keren, tapi berpendidikan. Tapi orang lupa B.J. Habibie itu luar biasa pendidikannya. Atau yang masih hidup sekarang ya Sandiaga Uno sama Erick Thohir juga kan dari S1 kalau nggak salah, dari luar negeri kalau nggak salah. Ya intinya kan berpendidikan juga. Jadi memang yang Bob Sadino, Bu Susi itu memang sekali lagi heroik. Tapi orang lupa sama orang kurang memerhatikan yang berpendidikan tinggi dan bisnis. Jadi ini sebenarnya sih cuma membandingkan stigma aja ya. Jadi bukan maksud mengkreditkan Bob Sadino, Bu Susi atau Steve Jobs, Bill Gates atau Mark Zuckerberg. Ya intinya kan ujung-ujungnya mereka membuat bisnis yang hebat juga, sama-sama aja sebetulnya. Cuman kita harus adil menilainya, bahwa adil menilai bahwa apakah pendidikan tinggi itu penting atau enggak untuk bisnis. Saya bilang penting. Oke? Itu pendapat saya. Anda boleh nggak sepakat. Jadi kesimpulannya menurut saya terpenting itu sebenarnya ilmu, teman-teman, bukan gelar. Jadi bukan gelar ya. Bukan gelar, tapi yang terpenting itu ilmu. Dan ilmu nggak harus sekolah. Anda bisa nonton YouTube setiap hari. Anda bisa baca buku. Anda bisa nanya-nanya. Anda bisa googling setiap hari. Itu ilmu dan nggak harus sekolah. Apalagi zaman sekarang. Webinar di mana-mana. Kita bisa nanya ke siapapun. Kapan saja, dari mana saja. Jadi itu ilmu. Yang terpenting adalah ilmu, bukan gelar. Lalu yang kedua, terpenting itu adalah koneksi atau networking. Nah, masalahnya koneksi atau networking ini di sekolah lebih mudah ketimbang Anda belajar di YouTube, ketimbang Anda belajar cuma googling, ketimbang Anda cuma baca-baca buku doang. Itu lebih mudah mendapatkan koneksi dari sekolah. Ya mungkin ada kalau misalkan Anda cuma belajar sendiri dan seterusnya, Anda ketemu orang, ketemu ini, ketemu itu, sehingga ketemu banyak teman.
Ya bisa, tapi lewat sekolah lebih mudah. Kenapa ya? Sesederhana ikatan alumni. Ikatan alumni sesederhana itu. Jadi kalau misalkan saya alumni dari suatu universitas, lalu ada alumni lain, orang lain sama-sama di alumni yang sama dan dia pebisnis di satu hal, kita bisa kontak dan si orang itu juga kemungkinan open. Oh, kamu alumni ini ya, jadi kita setidaknya bisa nyambung untuk pembicaraan pertama. Tapi kalau Anda nggak sekolah tiba-tiba ngontak Sandiaga Uno misalkan, oh siapa lu gitu katanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terpenting kedua itu koneksi, dan koneksi ini lebih mudah didapatkan di sekolah. Oke, saya paham sampai sini. Jadi investasilah di ilmu dan koneksi. Apakah harus sekolah? Nggak harus. Apakah pebisnis itu harus berpendidikan? Yes, harus berpendidikan tinggi. Yes, tapi nggak harus sekolah. Yang intinya adalah ilmu dan koneksi. Entah gimana caranya Anda mendapatkan ilmu yang oke dan koneksi yang oke. Contohnya apa? Ya mungkin Anda bisa ikut camp ke luar negeri, atau misalkan pelatihan-pelatihan bisnis yang mumpuni, atau inkubator itu jelas ilmu dapat, koneksi juga dapat, nggak harus sekolah. Oke, itu aja video singkat ini. Sekali lagi Anda boleh nggak sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar apapun, tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.